12 benda tak berguna yang menghuni lemari Anda selama bertahun-tahun. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Coba deh sekali-sekali tengok isi lemari pakaian sendiri. Jangan-jangan sudah mirip gudang harta karun yang isinya cuma tumpukan kenangan pahit dan debu setebal rindu. Belakangan ini lagi ramai banget tren decluttering atau bersih-bersih rumah karena ternyata rumah yang berantakan itu sumber stres nomor satu buat kita para ibu. Apalagi menurut sebuah artikel gaya hidup modern, lemari yang penuh sesak bisa bikin mood berantakan sejak bangun tidur. Kita merasa tidak punya baju, padahal pintu lemari saja sampai susah ditutup. Dan ini masalah serius yang harus kita tuntaskan sekarang juga, supaya waras tetap terjaga di tengah gempuran harga beras yang makin tidak masuk akal. Benda pertama yang harus segera diusir adalah baju olahraga yang dibeli 3 tahun lalu dengan semangat membara. Tapi sampai sekarang label harganya masih nempel. Manis karena kita lebih pilih rebahan sambil scroll video masak. Kita selalu berhalusinasi kalau besok pagi akan lari maraton. Padahal jalan kaki ke tukang sayur depan kompleks saja sudah bikin napas kita seperti suara kompor gas bocor. Ayo Bu, akui saja kalau legging ketat itu cuma jadi saksi bisu. Kegagalan diet kita yang dimulai setiap hari Senin tapi berakhir di Senin sore. Karena godaan aroma gorengan panas yang lewat depan rumah. Lanjut ke penghuni kedua yaitu baju yang ukurannya 2 nomor lebih kecil karena kita sangat yakin suatu hari nanti badan kita akan kembali seperti zaman gadis dulu. Kita simpan celana jeans ketat itu sebagai piala motivasi. Padahal setiap kali melihatnya, kita malah merasa berdosa setelah makan seblak level 5. Sudahlah. Terima kenyataan. Kalau tulang rusuk kita ini sudah melebar demi memberikan ruang bagi anak-anak tercinta. Jadi lebih baik berikan baju itu ke keponakan yang badannya masih setipis kertas daripada memenuhi gantungan. Pernah lihat tumpukan hanger plastik warna-warni yang dapat gratisan dari laundry, tapi bentuknya sudah meliuk-liuk tidak keruan seperti harga saham. Benda ketiga ini cuma bikin lemari kelihatan kumuh dan merusak serat baju mahal kita. Tapi entah kenapa kita sayang banget mau buang karena prinsip ekonomi ibu-ibu yaitu tidak boleh ada barang gratisan yang mubazir. Padahal hanger itu kalau dipakai malah bikin bahu baju jadi melayot dan tidak rapi. Jadi mending investasi sedikit ke hanger kayu atau velvet supaya lemari kita terlihat elegan seperti milik artis papan atas. Urutan keempat ada tumpukan kotak sepatu kosong yang kita simpan dengan alasan nanti buat wadah dokumen atau mainan anak. Padahal akhirnya cuma jadi sarang kecoa. Kita ini hobi banget koleksi kardus bekas, seolah-olah mau pindah rumah setiap minggu. Padahal kardus itu cuma bikin sirkulasi udara di lemari. Jadi mampet dan bau apek. Coba deh dicek lagi. Kalau sepatunya sudah hancur atau sudah dipakai sampai jebol, buat apa kotaknya masih disimpan rapi? Seperti artefak sejarah di Museum Nasional. Lalu ada poin kelima yaitu tas tangan yang talinya sudah mengelupas atau istilahnya sudah beruntusan tapi tetap kita simpan di pojokan paling dalam. Kita merasa sayang karena dulu belinya pakai uang tabungan berbulan-bulan. Tapi kalau dipakai sekarang malah bikin malu karena remah-remah kulit tasnya nempel di baju. Tas seperti itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Bu. Jangan berharap ada keajaiban. Tas itu bakal mulus lagi cuma dengan diolesi lotion bayi
Jadi segera relakan saja sebelum dia makin hancur sendiri. Poin keenam adalah tumpukan handuk yang sudah kasar seperti amplas bangunan, sampai-sampai kalau dipakai buat keringkan badan, malah bikin kulit kita lecet semua. Kita sering simpan handuk lama dengan alasan buat cadangan kalau ada tamu menginap. Padahal tamu juga bakal sedih kalau dikasih handuk yang daya serapnya sudah hilang total. Ganti handuk lama itu dengan yang baru yang lembut di kulit. Karena kita berhak mendapatkan kenyamanan setelah seharian bertarung dengan cucian piring yang tidak pernah habis. Masuk ke urutan ketujuh, yaitu kaos partai atau kaos gratisan dari acara jalan sehat yang bahannya panas dan bikin keringat bercucuran deras. Kaos itu biasanya cuma kita pakai buat tidur atau lap kaca. Tapi koleksinya di lemari sudah sampai 10 biji lebih. Karena kita tidak enak hati mau membuangnya. Padahal kalau dipakai tidur juga tidak estetik sama sekali. Malah bikin suami bingung, ini istrinya mau kampanye atau mau istirahat. Jadi sebaiknya disortir saja mana yang benar-benar masih layak jadi kain pel. Benda kedelapan adalah jilbab atau shawl yang warnanya sudah pudar atau motifnya sudah sangat ketinggalan zaman sampai kita sendiri bingung dulu kenapa membelinya. Kadang kita beli jilbab cuma karena lapar mata saat lihat diskon di pasar. Padahal warnanya tidak cocok sama sekali dengan warna kulit kita yang eksotis ini. Jangan biarkan kain-kain itu menumpuk jadi gunung di rak lemari. Lebih baik disumbangkan kepada yang membutuhkan supaya lemari kita bernapas lega dan pahala kita bertambah. Urutan kesembilan, ada kaos kaki yang sudah kehilangan pasangannya atau karetnya sudah melar sampai kalau dipakai langsung merosot ke tumit. Kita sering simpan satu kaos kaki sambil berharap pasangannya yang hilang di mesin cuci akan mendadak muncul secara ajaib dari dimensi lain. Itu adalah harapan kosong, Bu, karena kaos kaki yang hilang satu itu biasanya sudah dimakan jin penunggu jemuran. Jadi buang saja daripada cuma memenuhi laci dan bikin kita emosi setiap kali mencarinya. Poin ke-10 adalah pakaian dalam yang kawatnya sudah keluar atau sudah sangat tidak layak pakai tapi tetap disimpan karena merasa tidak ada yang lihat. Padahal kenyamanan diri sendiri itu nomor satu. Dan memakai pakaian dalam yang rusak itu benar-benar menyiksa fisik serta batin kita sebagai wanita seutuhnya. Kita harus belajar mencintai diri sendiri dengan cara memakai sesuatu yang layak. Bukan cuma terlihat cantik di luar, tapi menderita dan tertusuk kawat tajam di bagian dalam. Urutan ke-11 adalah baju pesta yang payetnya sudah copot-copot. Atau modelnya sudah terlalu heboh seperti mau ikut karnaval Agustusan. Kita simpan baju itu karena harganya mahal. Tapi kenyataannya, dalam 5 tahun terakhir baju itu tidak pernah sekalipun keluar dari plastiknya. Tren fashion itu berputar cepat sekali, Bu. Jadi kalau baju itu sudah bikin kita kelihatan seperti gorden rumah sakit, lebih baik dijual di toko barang bekas atau dirombak jadi sesuatu yang lebih berguna. Benda terakhir yang ke-12 adalah segala macam kancing cadangan dan bros rusak yang kita kumpulkan di dalam kaleng biskuit, tapi tidak pernah kita sentuh sama sekali. Kita merasa jadi ibu yang sangat telaten kalau simpan benda kecil itu. Padahal pas baju kancingnya copot, kita malah beli baju baru karena malas menjahitnya kembali. Kaleng-kaleng penuh benda kecil tidak jelas itu cuma bikin lemari berisik dan berantakan. Jadi mari kita bersihkan dari sekarang tanpa perlu merasa bersalah sedikit pun. Memang berat rasanya membuang barang yang punya cerita. Tapi ingatlah bahwa lemari yang rapi adalah cermin dari pikiran yang tenang dan hati yang bahagia. Dengan mengurangi beban di dalam
lemari. Kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih positif dan menyenangkan untuk masuk ke dalam hidup kita. Bayangkan betapa nikmatnya membuka lemari di pagi hari dan semua isinya adalah barang yang kita cintai serta benar-benar kita gunakan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mari kita mulai gerakan merdeka dari tumpukan kain tidak berguna ini supaya hidup jadi lebih ringan dan tidak penuh drama saat memilih baju setiap hari. Jangan tunggu sampai lemari roboh baru kita bergerak, sebab kebahagiaan itu dimulai dari keputusan kecil untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani kepentingan terbaik kita. Semoga tips receh ini bisa membuat hari ibu lebih ceria dan lemarinya jadi lebih estetik. Jadi selamat bersih-bersih dan mari kita sambut hari esok dengan lemari yang lebih lega. Apakah ibu sudah siap untuk mulai membongkar isi lemari dan membuang benda pertama hari ini? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.